Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Masih bersama KJD TV Lur, channel nostalgia tontonan film zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film. Dan masih bersama-sama kita merangkum film Misteri Gunung Merapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk dulur-dulur yang telah mendukung channel ini. Dan untuk yang belum subscribe, luangkan waktu sebentar untuk subscribe ya Lur, agar channel ini terus berkembang. Dan mari kita bernostalgia Lur. Oke, baiklah, langsung saja siapkan kopi, mari kita lanjut. Di episode sebelumnya, sembara yang telah berhasil menyelamatkan Farida di sebuah desa, mereka mampir ke rumah seseorang bernama Pak Narto yang mempunyai masalah karena anaknya bernama Tarwa mengalami gangguan jiwa. Malam hari saat semua penghuni rumah pada tertidur, Mak Lampir dan Sarkali mulai rencananya untuk menculik Farida dan mencuri cambuk sakti Cemeti Amal Rasuli. Sarkali, rubahlah dirimu menjadi dia. Iya, Mak. Bagus. Culik Farida dan curi cambuk wasiat dari tangan sembara. Dengan ajian sirop Mak Lampir membuat semua orang yang tengah tertidur makin terlelap, hingga tak ada yang menyadari kehadiran Sarkali di rumah itu. Dengan ajian malih rupanya, Sarkali langsung membawa Farida. Setelah itu Sarkali kemudian langsung mengambil Cemeti Amal Rasuli yang ada di kamar sembara. Di sini Sarkali sempat kepergok sembara, namun sembara dibuat bingung karena yang dilihatnya adalah Tarwa yang seharusnya ada di pemasungan. Akhirnya Sarkali berhasil membawa lari cambuk Cemeti Amal Rasuli dan juga Farida. Tarwa membawa kabur Farida dan cambuk saktiku. Sebelum Tarwa di pasungan kok. Aku melihatnya sendiri, Sir. Panglima Kumbang, datanglah. Aku datang, Pangeran. Siapakah yang menculik Farida? Sarkali. Dia disuruh Mak Lampir. Pergilah ke selatan. Di sana Pangeran akan menemukan mereka. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang merebut Farida. Rupanya itu adalah Wak Bayau, penguasa istana atas angin. Melihat itu Mak Lampir langsung mengejar Wak Bayau. Sementara Sarkali yang melihat ada kesempatan langsung pergi untuk menyembunyikan Cemeti Amal Rasuli yang dibawanya. Rezeki nomplok. Aku bisa membawa pulang cambuk pusaka wasiat ini. Sementara itu sembara yang mengejar Sarkali dan Mak Lampir diberi saran oleh Panglima Kumbang untuk mengejar Sarkali karena Farida sudah ada yang menyelamatkan. Panglima Kumbang, Farida sudah aman. Diselamatkan Wak Bayau. Sebaiknya Pangeran mengejar Sarkali. Cambuk wasiat itu sangat dibutuhkan Pangeran. Sempat terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Mak Lampir dan Wak Bayau yang sama-sama memiliki kesaktian luar biasa. Sementara itu Sarkali yang lari menyembunyikan Cemeti Amal Rasuli di sebuah goa. Hingga ketika sembara berhasil menyusulnya, Sarkali sudah tidak membawa cambuk sakti itu. paling tinggi, jangan lari kau. Apakah kau murid Kiai Jabat? Dalam pencariannya mencari Sarkali, sembara sempat bertemu dengan Kiai Damiri yang ternyata adalah saudara seperguruan Kiai Jabat, guru sembara. Kiai Jabat adik seperguruanku. Senang sekali bisa bertemu dengan Apa nama cambuk wasiat milikmu itu? Cemeti Amal Rasuli. Kau tahu namanya orang yang mencuri cambuk wasiat milikmu itu? Namanya Sarkali. Dia punya ajian malih rupa. Lalu bagaimana cara menghadapinya, Kiai? Amalkan khizib kofi setiap selesai sholat 5 waktu. Terima kasih, Kiai.
Selamat datang di istanaku, Farida. Sementara itu Farida yang diselamatkan Wak Bayau diajak ke istana atas angin. Wak Bayau menceritakan pada Farida bahwa dahulu dia pernah mengangkat anak dari golongan manusia yang bernama Nyai Kembang atau Darasuta yang mati dibunuh Mak Lampir bersama dengan suaminya adalah Peter. Cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Sementara itu Mak Lampir di istananya merasa kesal karena kehilangan Farida dan juga Cemeti Amarasuli yang dibawa lari oleh Sarkali. Sembara, tunggulah pembalasanku. Bagaimana caranya supaya Farida kembali ke tangan kita? Beri aku kesaktian yang bisa mengalahkan Sembara, Mak. Boleh juga. Nanti malam aku wariskan ilmu Braja Geni. Terima kasih, Mak. Mardian kemudian meminta kepada Mak Lampir sebuah kesaktian agar dia bisa melawan Sembara. Mak Lampir kemudian menurunkan ajian Braja Geni kepada Mardian. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan Farida kembali? Akan aku obrak-abrik istana Sibayau. Apakah kau berani mati? Mati? Tapi Mardian tetaplah Mardian. Meskipun dia sudah sakti, tetap saja dia penakut. Kalau bisa jangan sampai mati, Mak. Pengecut! Suatu hari di jalan tengah hutan, diperlihatkan rombongan keraton yang sedang dalam perjalanan. Rupanya itu adalah rombongan Putri Wandansari, putri dari Sultan Agung, penguasa Mataram. Rombongan itu baru dari Surabaya dalam perjalanan menuju Mataram. Di tengah jalan tiba-tiba rombongan itu dihadang gerombolan penjahat yang dipimpin oleh Wulu, salah satu murid Mak Lampir. Terjadilah pertarungan sengit antara para prajurit keraton melawan gerombolan penjahat itu. Meskipun para prajurit itu adalah prajurit pilihan dan Putri Wandansari juga seorang pendekar, namun rupanya gerombolan penjahat itu masih terlalu kuat. Bahkan Putri Wandansari juga terluka cukup parah karena serangan pemimpin gerombolan penjahat itu. Beruntung di saat Putri Wandansari terdesak, muncullah Lindu Aji yang menolong dan membantu melawan gerombolan penjahat itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Lindu Aji melawan pemimpin gerombolan itu. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Lindu Aji berhasil mengalahkan penjahat itu dan membuatnya terluka parah, hingga penjahat itu pun melarikan diri. Siapa namamu? Hamba Lindu Aji. Kamu harus ikut denganku ke Mataram. Tolong Mak Lampir! Tolong Mak Lampir! Wulu yang melarikan diri kemudian menemui Mak Lampir. Dan kemudian Wulu meminta kepada Mak Lampir sebuah kesaktian yang bisa membuatnya sakti mandraguna. Berikan aku ajian untuk mengalahkan pemuda itu, Mak. Mak Lampir kemudian memberinya sebuah kesaktian bernama Aji Braja Denawa. Sebuah kesaktian yang membuat pemiliknya menjadi manusia setengah siluman. Setelah menerima ajian yang aku berikan nanti, kau bukan lagi dari golongan manusia biasa. Aji Bajra Denawa sudah kau penuhi dan huru-hara. Suatu malam Lindu Aji bersama dengan rombongan Putri Wandansari yang tengah beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba dikejutkan karena tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Ada gempa bumi? Apa? Iya, saya merasakannya. Ini bukan gempa bumi, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada musuh, datangnya dari utara. Tak lama terdengar suara teriakan minta tolong. Rupanya itu adalah teriakan dari salah satu prajurit.
Dan ketika mereka mencarinya, mereka menemukan adanya jejak kaki raksasa. Senopati! Senopati! Senopati, lihat! Tapak kaki raksasa. Kita tetap mencari prajurit Karjo yang hilang. Dan ketika mereka menemukan prajurit yang hilang tadi, mereka menemukan tubuh prajurit itu sudah tidak utuh lagi. Celaka. Raksasa itu makan orang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah raksasa yang menyerang prajurit itu? Nantikan di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.